Brand sepatu lari lokal teranyar Ortus 8 kembali lagi dengan ide super freshnya. Bener banget nih Des, kali ini mereka mengupgrade sepatu andalan mereka nih, Ortus 8 Hyperglide, salah satunya dengan colorway terbaru. Kita akan ajak kalian untuk melihat lebih dekat Ortus 8 Hyperglide versi update-nya nih sebentar lagi nanti ya. Tapi sebelum itu kita pengen ngingetin kalian untuk klik subscribe-nya dulu, turn on post notifications-nya supaya kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar dunia lari di Run Hood Magazine. What is up Run Family? Balik lagi di Run Hood Running Gear Review bareng gue Adistra Bimo dan gue Prisma Kinanti. Nah, sebelum janji kita tadi nih Des, kita mau kasih lihat sepatu Ortus 8 Hyperglide versi terbarunya atau upgraded versionnya. Kita mungkin kasih tahu dulu kali ya Des ya, ceritain ke Run Hood Fans gimana sih sebetulnya asal-usulnya sepatu Ortus 8 Hyperglide ini. Sepatu Hyperglide ini merupakan dobrakan dari brand lokal bernama Ortus 8 ya guys. Nah, Ortus 8 ini sebelumnya fokus di sepatu futsal. Dan Hyperglide ini jadi sepatu lari pertama yang diproduksi oleh Ortus 8. Nah, karena nih Des, banyak banget respons yang bagus di market gitu ya, di pasaran, terutama dari para pelari. Ortus 8 pun akhirnya mengeluarkan atau mengupgrade si sepatu Ortus 8 Hyperglide ini gitu ya. Jadi ada pembaharuan nih fans di sepatu yang sekarang dibandingin dengan keluaran pertamanya Ortus 8. Nah, kira-kira ada apa aja? Ada salah satu key feature-nya yang bakalan kita kasih tahu kamu nanti di akhir video, makanya nonton sampai habis. Tapi kalau dilihat nih ya Dis ya, salah satu pembaruan di Hyperglide ini adalah warnanya nggak sih? Warnanya yang bisa dibilang ngejreng banget nih. Exactly, terus fresh banget gitu. Kayak pas ngeliat tuh semangat, cerah, jadi langsung pengen lari kayaknya. Yes. Ngomongin soal warna nih Ti. Nah, di versi terbarunya ini Ortus 8 Hyperglide dikeluarkan dengan dua varian warna. Yang bernama, yang gue pegang nih, namanya Electricity, dan yang dipegang Anti namanya Cyan Lemon. Berdasarkan penelitian, nah warna tuh ternyata berpengaruh Ti terhadap performa lari kita. Jadi scientifically saat kita lihat warna ini diproses sama otak kita, lalu otak tuh ngeluarin sebuah hormon yang bakal mempengaruhi emosi. Nah, kejernihan pikiran ini yang nantinya menaikkan level energi kita. Dan mungkin selain level energi juga ini bakalan ngaruh ke mood ya Dis. Ini menarik banget nih karena artinya kombinasi warna tuh juga bisa berdampak secara positif ataupun negatif. Nah, makanya pasti gue yakin banget kita semua tuh punya warna favorit lah ya, terutama ketika kita mau pilih outfit lari kita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara psikologis, ini bukan primbon ya. Jadi secara psikologis itu fans, warna-warna itu sebetulnya mempengaruhi emosi atau pikiran kita itu berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya dengan warna yang sekarang ada nih di Ortus 8 Hyperglide, mungkin gue bisa simpulin ada warna biru ya Dis ya, terus ada warna kuning agak kehijauan. Jadi secara psikologis tuh katanya kalau warna biru ini itu bisa menambah kepercayaan diri dan juga kompetensi gitu. Nah, sedangkan kalau warna kuning itu bisa ngasih kebahagiaan, sementara warna hijau itu kesegaran. Jadi makanya kenapa kali ya ketika kita lihat sepatu ini kita tuh ngerasa fresh banget gitu. Menarik banget ya. Ternyata tuh dari sepatu tuh ada sisi psikologisnya ya ternyata ya. Dari desain sepatu itu warna tuh juga berpengaruh. Nah, tapi selain psikologi, pemilihan warna yang terang seperti ini juga mempengaruhi keselamatan atau keamanan dari pelari nih Ti. Dengan memilih warna yang cukup terang seperti ini meningkatkan visibility atau daya lihat dari pelari yang memakai sepatu ini atau warna ini. Jadi kalau misalnya kalian yang suka lari subuh-subuh sebelum misalnya jam 6 pagi atau mungkin yang lari malam, sepatu ini cocok banget untuk menambah keamanan kalian. Karena kan biasanya kalau kita lari di trotoar gitu ya, kita tidak bisa melihat apa yang datang dari belakang. Siapa tahu ada motor yang mungkin nggak kelihatan karena kita memakai baju yang rada gelap atau sepatu yang rada gelap juga. Kadang suka ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hopefully kita tidak terjadi itu ya pada kita. Nah, tapi dengan pemilihan sepatu yang warnanya terang seperti ini, itu meningkatkan keamanan dari si pelari.
Setelah tadi kita ngomongin psikologinya nih, Ti. Nah, sekarang kita mau coba lihat lebih dekat fitur-fitur yang ada atau DNA dari Ortus 8 Hyperglide ini ya. Iya. Nah, jadi dari segi siluet nih, Ti. Kalau misalnya dilihat sekilas memang tidak terlalu banyak berbeda gitu ya dari yang versi pertamanya. Tapi ada satu perbedaan signifikan, nanti mungkin diceritain ya, Ti ya. Untuk bagian uppernya, sepatu ini memakai bahan mesh yang dipenuhi oleh lubang-lubang kecil di bagian samping, di bagian midnya, lalu di bagian depannya. Nah, lalu juga di bagian depannya ini ada toe enforcement yang bahannya ini lebih tebal, lebih kaku, yang berguna untuk menjaga kaki bagian depan kalian agar tidak terlalu rembes kalau misalnya ada kena air atau misalnya lari di genangan gitu ya. Nah, sedangkan di bagian belakangnya nih untuk heel-nya memakai bahan yang lebih kaku, dan di sini juga kelihatan patternnya tuh kayak ada per gitu ya. Tapi ini mungkin lebih ke segi estetika nih, Ti. Tapi kalau untuk fungsinya sendiri, ini untuk menjaga tumit tetap di tempatnya. Nah, lalu untuk di bagian yang paling signifikan nih, Ti, boleh ceritain nggak mana yang berbeda? Yes, jadi bagian yang paling di-upgrade di sepatu ini, ini ada di bagian tangnya gitu ya. Kalau misalnya bisa dilihat, ini tuh berbeda, fans, bahannya gitu ya, dibandingkan Ortus 8 Hyperglide di keluaran pertamanya gitu. Kita coba kasih lihat kali ya, Dis ya, ada di samping lo, kita coba mau kasih lihat bedanya. Yes, ini kalau misalnya kalian lihat yang warna electricity ini yang versi upgrade-nya ini, Ti. Yeah. Nah, untuk yang versi sebelumnya, tangnya ini bener-bener tipis, yes, tapi sedikit stiff, sedikit kaku gitu ya. Sedangkan di versi upgrade-nya ini dibikin lebih tebal, yeah, lebih ada cushionnya, lebih empuk. Ada paddingnya, tapi menurut gue paddingnya ini nggak terlalu tebal gitu ya. Kalau yang kemarin kan lumayan tipis banget tuh, Dis. Yeah. Dan juga bagian pinggirnya itu agak sedikit kasar, fans. Jadi ketika kita pakai kaos kaki yang pendek, itu kadang-kadang bisa blister gitu. Kita kita punya kaki bagian depan gitu. Tapi dengan padding yang sekarang empuk dan jahitannya juga rapi di bagian ujung gitu ya, gue rasa resiko blister dari versi pertamanya itu nggak bakal kejadian lagi. Nah, sedangkan untuk bagian insole-nya ini sama memakai Orthshox insole yang signature mereka yang coba kita kasih lihat nih. Nah, di bagian Orthshox insole-nya ini, bagian dalamnya itu ada pattern kayak bulat-bulat, lalu ada garis-garis juga yang berguna untuk menghindari kaki slip saat berlari ya, Ti ya. Nah, Dis, kalau tadi kita udah ngebahas bagian uppernya, kita sekarang coba lihat ke bagian midsole-nya. Masih dengan karakteristik Ortus 8 Hyperglide, terutama ya, ini mereka pakai foam atau cushioning khasnya mereka, yaitu Cumulus Foam gitu. Nah, ini si Cumulus Foam emang bertujuan untuk ngasih sebuah ride feel yang nyaman, terutama ketika kita berlari dengan lebih cepat. Overall, nih Dis, material yang dipakai di sepatu Ortus 8 Hyperglide ini masih sama kualitasnya dengan Ortus 8 Hyperglide, tapi ada beberapa upgraded feature yang salah satunya tadi yang kita udah sempat bilang gitu ya, bagian tangnya yang emang ngasih kenyamanan yang lebih gitu di sepatu Ortus 8 Hyperglide ini. Nah, kita udah nyobain Ortus 8 Hyperglide versi pertamanya nih, ya. Buat kalian yang belum nonton, bisa langsung nonton video kita, test ride kita dari Ortus 8 Hyperglide yang versi pertamanya nih di sini nih, di pojok kiri. Nah, sekarang kita akan ajak kalian untuk nyobain versi upgraded dari Ortus 8 Hyperglide ini. Let's go! Itu tadi test ride kita terhadap Ortus 8 Hyperglide ini. Nah, kalau gue nih, Ti, yang perbedaan paling signifikan itu memang di tangnya sih. Setuju. Kalau yang sebelum itu stiff, mungkin karena versi pertama kali ya, mereka masih nyoba-nyoba juga, bentuknya juga masih nyoba-nyoba untuk tangnya. Tapi di versi keduanya ini mereka main aman. Kalau untuk kenyamanannya mereka balik lagi ke versi tang yang konvensional nih, yang memang udah teruji lah di sepatu-sepatu lari biasanya.
dan comfortable banget dengan yang versi ini gue bilang. Ya, tapi gue seneng banget sih Dis, karena mereka juga ngedengerin masukan para pelari gitu ya. Gue juga ngerasain hal yang sama sama lo. Gue ngerasa gue kan suka pakai kaos kaki pendek. Jadi ketika pakai yang ini nih Fems, nggak ada lagi tuh rasa-rasa kurang nyaman di kaki bagian depan gitu. Dan harapannya adalah mungkin mereka juga bisa menggunakan riset-riset gitu ya untuk membuat sebuah tang yang mungkin lebih nyaman lagi gitu Dis. Mungkin Niti kalau misalnya kita boleh kasih masukan ke Ortus 8, kalau Ortus 8 lagi nonton video ini, kayaknya akan lebih oke Niti kalau misalnya di bagian tangnya tuh ada kayak dividernya. Jadi jadi tali sepatunya itu tetap di tengah gitu ya. Jadi bisa nyangkutin ke tali sepatunya antara tang dan tali sepatu. Kalau untuk ride feel-nya sih, kalau gue bilang sebenarnya hampir mirip atau bisa dibilang sama dengan Ortus 8 sebelumnya. Tapi memang mereka upgrade-nya ini di tangnya. Nah, beberapa tips buat kamu yang tertarik buat beli ini. Mungkin tips gue masih sama seperti versi Hyperglide yang sebelumnya nih, Des. Ini size-nya lumayan agak besar gitu ya. Jadi kamu bisa misalnya turun satu size atau setengah senti daripada sepatu lari kamu biasanya. Nah, sebagai gambaran nih, kalau misalnya gue pakai brand lain, gue biasa pakai 42 sampai 42,5. Tapi di sini gue pakai 41 aja itu nyaman gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian consider. Kalau misalnya kalian bisa coba langsung. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa coba langsung atau beli online, kita sarankan untuk turun satu size di bawah size sepatu lari biasa kalian. Nah, itu tadi running gear review kita dari upgrade version Ortus 8 Hyperglide. Kita pengen ngingetin terus nih ya. Jangan lupa untuk bergabung di Strava Club Runhood, bergabung bersama ribuan pelari lainnya, karena together we make a difference. Jangan lupa juga Des buat follow semua platform social media kita. Selain channel YouTube ini, ada Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching. Bye for now.